Saya cuma bilang begini, ini kok diulang-ulang ya perilaku kayak gini gitu. Udah dong sekali aja, nggak ketemunya kebijakan sama tindakan, kebijakan sama ucapan tuh nggak. Udah sekali aja, jangan diulang-ulang. Kok ini berani betul diulang-ulang? Lo berarti ada misi dong kalau begitu. Kalau lo ulang kayak gitu berarti ada misi. Ya terpaksa kita menarik diri, menarik materi jadinya. Oke, kita menarik materi sampai kita dapetin ini misinya apa sesungguhnya. Disitulah orang selalu bangun kecurigaan terhadap kebijakan yang muncul. Kecurigaan terhadap misalnya ibu kota negara baru. Orang punya kecurigaan terhadap ngapain gitu ya. Ngapain mesti pindah? Sudahlah, ketimpangan Anda tidak mampu atasi. Pajak Anda tingkatkan, tapi pada saat yang pajak yang Anda tingkatkan Anda pakai itu ke sana. Kalau nggak ada uang Anda sudah bilang jual sebagian Pulau Kalimantan. Itu kan ada sesuatu yang nggak benar gitu. Ada sesuatu yang tidak berisi, tidak logis maksud saya. Memang itu bahaya dari urusan virus. Tapi ada virus lagi yang nampaknya mengganggu otak manusia Indonesia, Bang Iksan Nursi. Virus ini bernama literasi agama yang diganggu-ganggu. Bukan sekali dua kali para buzzer. Entah ini buzzer lagi tiarap karena G20 mau rame di sini, apa bagaimana kita negeri jadi orang baik dulu. Tapi sidang di Ciamis sekarang ini, Bang Iksan Nursi, tentang MKC. Nampaknya juga saya juga bilang kenapa di Ciamis sidangnya, tapi apakah ini peer pressure? Karena kalau yang satu ini lolos, nampaknya akan banyak lagi. Saya jadi ingat masa-masa ketika menjelang G30 SPKI ya, ketika agama itu dipermainkan sedemikian rupa. Ada lagi si kribo lah, si inilah, semuanya bikin pusing kepala. Jadi energi terkuras urusan yang beginian. Apa yang Bang Iksan Nursi lihat? Marwah agama kita kok di negeri yang katanya Pancasila ini selalu diganggu macam gini. Silakan Mas. Ini bagian dari konstruksi, kalau ini saya ngomongnya di depan satu kelompok ormas Islam ya. Saya mengingatkan ada peristiwa besar yang akan terjadi ke depan. Ini by setting rupanya. Saya kira masih ada di YouTube ya beredar. Bagaimana saya mengingatkan kita akan masuk tetap dalam konstruksi pecah belah adu domba karena cara paling efektif gitu ya, untuk mengadu domba Islam dengan Islam sendiri. Jadi jangan dari luar tapi dari Islam sendiri. Masalah besarnya menjadi media-media formal menjadi sarana untuk mengikut pecah belah adu domba dengan alasan cover buat side story ya. Seolah-olah. Dengan alasan cover buat side story, maka dia tarik pihak-pihak tertentu seolah-olah itu datang dari pihak tertentu gitu. Maka muncullah nama-nama yang tidak jelas gitu ya untuk melakukan perdebatan. Padahal orang ini sangat tidak kompeten. Jadi dari ukuran misalnya ukuran media, sesungguhnya media tidak layak menampilkan dia gitu karena kompetensinya nggak ada. Tapi karena konstruksinya dalam rangka pecah belah adu domba, ya sudah dinaikkan saja. Saya tidak ingin sebut siapa, tapi begitu banyak dari pihak-pihak tertentu misalnya yang sesungguhnya tidak kompeten, tidak lebih tidak kurang, dia cuma sekedar masuk dalam kelompok pihak tertentu, dia tidak kompeten, tapi dalam rangka mempertahankan kekuasaan, dalam rangka mempertahankan serangan-serangan dan melakukan serangan, pokoknya lakukan perlawanan aja gitu ya, dari pergeseran materi menjadi perlawanan sesuatu yang tidak layak gitu misalnya, ya itu dilakukan gitu. Kan metodenya kan dari pembicaraan tentang objek digeser menjadi pribadi gitu. Itu kan satu metode. Jadi dari persoalan dia tidak mampu melakukan pembahasan objek masalah gitu. Objek masalah dibahas, tapi tidak mampu dilayani. Lalu mereka nuding orang gitu. Misalnya dicari-carilah si Ubedillah Badrun itu sebagai apa, bla bla. Bukan bahas soal materinya, substansinya. Materi yang diajukan oleh si Ubedillah Badrun gitu. Digeser ke persoalan pribadi. Kan yang terjadi begitu selalu gitu. Selalu diupayakan dipindahkan masalahnya dan kemudian yang diganggu adalah pribadinya gitu. Bagaimana tingkat kritisisme akan berkembang? Bagaimana tingkat intelektualitas akan berkembang?
Bagaimana bisa mengembangkan BRIN kalau budaya politiknya? Nah, ini menarik. Bagaimana Anda mengembangkan BRIN, Badan Riset Indonesia secara nasional, gitu ya? Badan Riset dan Ilmu Pengetahuan Nasional itu dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, kalau sementara perilaku masyarakatnya yang dikembangkan secara politik adalah yang sangat tidak intelek, sangat tidak berpengetahuan itu, gitu loh. Sorry ya kalau terkesan tertentu gitu. Betul. Tapi saya mengatakan ini kebijakan sama perilaku politiknya nggak ketemu, gitu loh. Kalau kebijakan sama perilaku politiknya nggak ketemu, itu kita sebutnya apa ya? Nggak nyambung. Misplace lah gitu. Saya cuma bilang begini. Ini kok diulang-ulang ya perilaku kayak gini gitu. Udah dong sekali aja, nggak ketemunya kebijakan sama tindakan, kebijakan sama ucapan tuh nggak. Udah sekali aja, jangan diulang-ulang. Kok ini berani betul diulang-ulangnya? Lo berarti ada misi dong kalau begitu. Kalau lo ulang-ulang kayak gitu berarti ada misi. Ya terpaksa kita menarik diri, menarik materi jadinya. Oke, kita menarik materi sampai kita dapetin ini misinya apa sesungguhnya. Disitulah orang selalu bangun kecurigaan terhadap kebijakan yang munculkan. Sama kecurigaan terhadap misalnya ibu kota negara baru. Orang punya kecurigaan terhadap ngapain gitu ya. Ngapain mesti pindah? Sudahlah, ketimpangan Anda tidak mampu atasi. Pajak Anda tingkatkan, tapi pada saat yang sama pajak yang Anda tingkatkan Anda pakai untuk ke sana. Kalau nggak ada uang, Anda sudah bilang duluan jual sebagian Pulau Kalimantan. Itu kan ada sesuatu yang nggak benar gitu. Ada sesuatu yang tidak benar, itu tidak logis maksud saya. Dari kan yang disebut dengan kebijakan publik yang baik, gitu ya. Dia benar dalam perumusan masalah. Dia benar dalam pengidentifikasian masalah. Dia benar dalam pengambilan kebijakannya. Dia kemudian benar dalam pelaksanaannya, penganggarannya. Dan dia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab problem masyarakat. Sekarang pertanyaannya muncul. Memang bikin kebijakan-kebijakan yang muncul kayak gitu, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang itu menjawab masalah masyarakat. Di tengah yang namanya masyarakat terseok-seok karena persoalan global pandemik ini kayak gini gitu. Saya baru pulang dari Sumatera Barat. Gitu. Saya baru pulang dari Padang. Gitu. Saya menyaksikan misalnya ternyata provinsi yang bisa menolak satu super swalayan kayak gitu, itu mengidap pinjol juga luar biasa. Pinjolnya luar biasa. Padahal kita sedang bicara anti riba gitu. Lalu begitu kita identifikasi, pinjolnya luar biasa. Wah ya Allah ya Tuhan. Ini gimana ceritanya gitu. Itu makanya saya dulu punya riset bagaimana pembiayaan rumah tangga gitu dengan pendapatannya. Jadi berapa pinjaman yang dipakai, berapa kemudian pendapatannya, itu pun strukturnya masih riba. Tapi minimal kita ingin mengetahui sampai seberapa jauh tingkat syarat bersindi kita bomah gitu ya. Adat bersindi syarat bersindi kita bomah itu teraplikasi. Kan ternyata ketika kita masuk dalam kajian, ini kayak gini tapi berarti ada gimana ya? Mungkin karena budaya dari pemimpinnya yang membudayakan hutang itu menjadi biasa kan, kepercayaan. Jadi literasi itu turun ke masyarakatnya, itu kan yang repotnya kayak begitu kan. Nah, kajiannya menjadi air mengalir dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu yang saya sebut sebagai bahwa perilaku pemerintah, kebijakan pemerintah, perilaku kebiasaan pemerintah, ucapan pemerintah, kebijakan pemerintah, itu adalah sarana pendidikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat dididik seperti itu gitu. Saya di era Orde Baru ya, misalnya ini saya jadi berbelakang. Di era Habibie dan sebelum-sebelumnya, saya mengatakan begini. Kalau kebijakan yang dibangun oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, totali dalam perspektif materialisme, tanpa nilai-nilai, kata pembukaan saya bilang, bahasa sederhananya, tanpa nilai-nilai jati diri bangsa, maka satu saat kita harus menuai satu masyarakat yang materialisme. Itu saya pernah ngomong di era Orde Baru sampai kayak gitu. Jadi jangan salah, satu saat kita akan menuai satu masyarakat materialisme, dan satu masyarakat materialisme indikatornya sederhana. Dia akan memuji, mengagungkan, dan memuliakan harta dan tahta. Gitu. Ya emang sekarang banyak orang begitu. Mengelamar anak orang aja dilihat ada kerjanya. Dan itu makanya ketika kemarin kebijakan pemerintah misalnya tetap menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi, dan Bank Dunia tetap memaksakan reformasi struktural, maka sesungguhnya sedang berkesinambungan kebijakan-kebijakan materialisme itu.
Disitulah dampak pergeseran dari sikap keilahian, sikap keseimbangan terhadap agama dan dunia, itu menjadi bergeser tetap sepenuhnya pada dunia. Itu problematik kita jadinya. Maka keluarlah salam Pancasila, keluarlah kemudian kebijakan-kebijakan yang seolah-olah menihilkan nilai-nilai agama atau menyingkirkan nilai-nilai agama. Padahal antara agama sama dunia nyata itu satu kesatuan utuh. Itu yang sudut pandang saya gitu ya. Bahwa agama mengajarkan bagaimana seharusnya hidup di dunia, bukan dunia mengajarkan agama, terbalik. Gitu. Tapi bagaimana ajaran agama mengajarkan hidup dunia secara baik gitu, secara benar. Nah, situasi seperti ini terus berlanjut sehingga akhirnya masyarakat Indonesia begitu mudah terperosok ke dalam pinjol. Seperti yang kita kajian itu sekitar 2 bulan lalu, yang angkanya mencapai 105,51 triliun, itu kan mengejutkan. Apa problematiknya berarti? Masyarakat butuh uang. Kok masyarakat butuh uang, uangnya dipindahkan ke IKN, gimana coba? Itu, dan itu kan jatahnya, ya udahlah kita beritahu ini kan khilafah materialisme. Terakhir, apa pesan Anda? Yang pertama suka tidak suka kita tidak perlu banyak bicara pada kelampangan manapun. Saya mengulang tentang riba gitu ya. Itu saya terkejut ketika saya membaca berulang-ulang tentang Allah dan Rasulnya yang memerangimu. Gitu. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk literasi. Itu. Gitu ya. Saya ulang-ulang karena saya sudah 30 tahun lebih gitu meninggalkan dunia riba gitu. 30 tahun lebih sudah saya tinggal. Masya Allah, banyak yang kena ini. Saya pernah ada di bank, tapi kemudian ketika saya duduk di bank, maka pertanyaan saya yang pertama, begitu saya duduk beberapa detik, saya tanya, gue riba nggak di sini? Itu karena kesadaran gitu. Nah sekarang karena Allah dan Rasulnya yang memerangi, maka berikutnya kita menjadi pasukan apa nih? Pasukan yang memerangi Allah dan Rasulnya atau pasukan yang ikut bersama Allah dan Rasulnya memerangi riba? Kan pilihannya cuma 2. Nah itu kita kemana gitu? Iya. Nah itu saya kira bagian dari situ. Karena dari situ yang akan menjadi daging. Di hadis disebut itu daging itu akan ke bawah dalam neraka kalau sampai riba. Nauzubillah min dzalik, betul itu. Oke, terima kasih ingatan. Terima kasih. Mudah-mudahan itu kita sadar gitu, supaya kita tidak ikut dari air mengalir dari atas ke bawah gitu loh. Bagaimana aliran air itu tidak ikut. Itu yang penting. Itu saya kira yang wajib saya ingatkan karena tadi kalimat Al-Baqarah 279 gitu ya. Dan saya baru saja memposting juga ke teman-teman terdekat gitu ya. Agar kita menjadi bagian dari pasukan Allah dan Rasulnya dalam rangka tidak lagi riba gitu. Insyaallah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi dan semoga sehat dan selalu hidup kita bermanfaat buat orang banyak. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.